Sebelum itu, perkenalkan, saya Novel Hadian Prasetyo, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari jurusan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu Pak Punto, seorang pemilik atau owner dari Bumi Biru Hijau. Nah, Pak Punto, apakah kita sudah ini memulai wawancaranya? Silakan Mas Nova. Ya. Nanti saya memberikan beberapa pertanyaan, silakan untuk Pak Punto menjawab ya. Ya. Nah, Pak Punto sendiri memiliki usaha apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya. Jadi usaha saya ini adalah konsultan, core-nya itu adalah konsultan bangunan gedung. Tapi dalam perjalanannya akhirnya ini berkembang menjadi konsultan. Selain merencanakan, kami juga membangun sebagai kontraktor. Perusahaan kami namanya Biru Bumi Hijau, berdiri mulai sejak tahun 2003, Desember 2003 sampai sekarang. 2003? Ya. Udah 22 tahun ya Pak ya? Udah lama Pak. Alhamdulillah. Ya. Dan karena udah lama banget ya Pak, mungkin bisa cerita sedikit kalau suka dukanya jadi pengusaha itu apa kan? Mungkin ada banyak tantangan atau apa mungkin seperti itu. Nah ya, sukanya itu lebih banyak daripada dukanya. Kenapa? Karena pertama sukanya itu kalau pengusaha itu kita bebas mengambil keputusan. Udah bebas, kita tidak dibatasi oleh apa, semua keputusan tergantung kita. Itu senangnya. Yang kedua, ada kepuasan batin saat hasil karya kita tuh menjadi nyata. Jadi kita misalnya mendesain bangunan nih, kemudian bangunan itu dibangun jadi kita melihat itu puas, senang sekali, itu sukanya. Kemudian yang ketiga, saya bebas mengaktualisasi diri. Jadi misalnya kita mau mendesain desain apa ini, kan bebas nih, kita mau aktualisasi diri, kita mau desain konsep seperti ini, tergantung seberapa dalam kita mendalami kebutuhan klien. Jadi ada jalan lah untuk beraktualisasi. Kemudian selama perjalanan 22 tahun ini, itu saya banyak kenalan. Banyak relasi Pak ya? Banyak relasi, walaupun relasinya itu ada yang positif, ada yang negatif, whatever lah ya. Tapi dengan banyaknya kita kenal orang, kita berinteraksi, itu menambah wawasan kita terhadap apa ya? Kayak bisnis gitu ya Pak, pasti lingkungannya atau dunianya gitu. Terhadap hidup. Bahwa ternyata itu kehidupan itu gak hanya yang ada di kepala kita dan sekitar kita, tapi luas. Jadi kita memaknai banyak hal itu menjadi lebih apa? Happy ya, seneng gitu. Kemudian jadi yang puas kalau kita lihat klien itu puas. Kalau senang ya Pak, kalau pembangunan berhasil, klien juga senang, kita juga bahagia seperti itu. Betul. Jadi klien puas itu saya anggap itu seperti apa ya? Seperti isyarat dari langit. Oh, ini bahwa Allah merestui apa ya? Senang dengan hasil karya kita menjalankan amanah. Refleksinya apa? Klien puas. Itu apa? Oh, itu sukanya nggak bisa apa? Nggak bisa dibayangkan. Untuk kan sudah lama banget ya, banyak sekali tantangan ya yang dihadapi dari seorang pengusaha seperti itu. Mungkin cara Bapak untuk mencikapi atau menanggapi tantangan tersebut itu seperti apa Pak? Karena mungkin anak-anak Gen Z sekarang kan kalau kadang-kadang ada masalah dikit, aduh mentalku kena ini, aduh gimana ini, aduh capek. Kena mental ini, bahasanya kayak gitu. Saya pernah mengalami pada saat tinggi, pada saat turun, pada saat naik, turun ya. Jadi sebetulnya setiap tantangan itu, yang namanya tantangan itu selalu relasi dengan masalah kan. Artinya ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Itu kita selalu punya pilihan dua, menerima atau menghindari. Kalau menghindari, jelaslah kita nggak dapat masalah kan, bayangan kita aman. Tapi bahwa pada saat kita menghadapi tantangan itu kita mendapatkan investasi pengalaman yang tidak bisa didapatkan pada saat kita
tidak mengambil tantangan itu. Resiko itu. Betul. Plus walaupun hasilnya positif atau tidak ya, hasilnya sesuai harapan kita atau tidak, pada saat kita menjalankan tantangan itu, kita menerima tantangan itu banyak sekali investasi pengalaman yang langsung didapat. Sehingga pada suatu saat kita menghadapi tantangan yang sama, kita tidak gentar. Kita sendiri tahu kok, tahu ngalami, oh ini. Jadi kita lebih lebih tenang, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Itu sih keuntungannya. Seperti itu. Jadi setiap tantangan itu harus berani mengambil resiko seperti itu ya Pak? Betul. Dan pada saat kita mengambil resiko itu selalu dengan cara begini. Kalau kita lihat suatu masalah itu nilainya besar ya, urai itu menjadi kecil. Masalah itu kan besar, tantangan, waduh ini pilihan. Itu bisa menjadi kecil kalau kita betul-betul secara objektif melihat masalah itu dari data. Apa sih masalahnya, akar permasalahannya apa sih? Oh ini itu menyelesaikannya gimana sih, pelan-pelan. Yang ini dulu. Dan pada saat menyelesaikan masalah itu harus bersumber dari sumber daya yang kita miliki. Contoh ini, kita punya masalah ini ada proyek nih, ada tantangan proyek besar nih. Modal kita nggak kuat ini. Padahal ini proyek ini kita punya pengalamannya, kita punya kemampuannya, dan kita paham menyelesaikannya. Tapi kita nggak punya gimana caranya. Kalau ada yang bilang, nggak usah lah, kegedean ini. Ya, tapi kalau pengusaha nggak, kita selalu cari celah bagaimana menyelesaikannya. Pada saat menyelesaikannya kita harus berdasarkan dari sumber daya yang kita miliki. Kalau duit nggak cukup, saya anti bank. Terus terang, saya anti pinjaman bank. Saya selalu mengajak teman-teman. Saya ajak teman-teman yang percaya, ayo kita sharing modal, nanti hasilnya kita bagi-bagi. Dan itu sudah berjalan 2 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, berjalan baik dan lancar. Ya, selama kita pokoknya jujur ya. Kita jujur, hasilnya ini kita bagi bareng dan kita komit. Ya seperti itu tadi. Jadi akhirnya dari situ kan kita sudah punya pengalaman, dapat teman, dapat relasi, punya pengalaman mengerjakan proyek besar dibanding tadi yang tidak mengambil resiko. Ya itulah contohnya. Nah kan seorang pengusaha juga harus memiliki karakteristik ya Pak. Nah untuk Bapak sendiri mungkin ada saran buat Gen Z untuk menjadi seorang pengusaha. Mungkin karakter apa yang diperlukan seorang Gen Z untuk menjadi seorang pengusaha ya Pak? Karakter yang paling penting ini. Paling penting ya. Jadi saya mungkin narik dulu. Saya dulu mulai usaha itu sejak tahun 1998. Usaha kontraktor, kemudian saya jatuh bangkrut, habis, meninggalkan hutang yang sangat besar. Mulai 2023 saya mulai merangkak lagi dari nol, dan alhamdulillah tahun 2008 tanggungan saya itu selesai. Dari situ pada saat saya jatuh, usaha saya jatuh bangkrut, itu saat saya memulai lagi dari nol, itu ada beberapa hal yang saya dapat pemaknaan bahwa Biru Bumi Hijau ini punya 3 prinsip Mas: jujur, amanah, tanggung jawab. Sudah, kerjakan itu. Jadi jadi saya menganggap bahwa pekerjaan yang masuk ke Biru Bumi Hijau itu adalah sebagai amanah, bukan sebagai pekerjaan ya, bungkusnya pekerjaan, tapi itu kita menganggap sebagai amanah. Nah kalau amanah datangnya dari mana? Dari sini gitu. Kalau saya menganggap amanah itu datangnya dari Allah, Mas. Dari Allah. Jadi artinya pada saat kita mengerjakan pekerjaan, selama kita menganggap sebagai amanah, itu kita sudah bertransaksi dengan Allah. Jadi ya kita harus selesaikan itu dengan jujur, dengan amanah, artinya harus tuntas dan tanggung jawab. Ya udah, 3 karakter itu yang membuat kami sampai hari ini. Jadi buat teman-teman kalau mau menjadi seorang pengusaha, karakteristik yang diperlukan hanya 3 teman-teman, yaitu jujur, amanah, dan tanggung jawab. Dan juga kita harus pintar-pintar mencari peluang dan mengambil resiko yang ada, karena itu sangat penting buat membangun potensi dalam diri kita. Ya, betul. Terima kasih waktunya Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara. Mohon maaf jika salah kata dari saya, mohon maaf saya berikan kepada Bapak karena
Saya ini orangnya gugup ya Pak. Santai aja Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak, sukses ya buat teman-teman semua ya. Terima kasih Pak. Ya.